Marta. Pagi. Kakak sekaligus PP yang baik. Jadi Oh, saya iya. harus Alhamdulillah. hari ini mempunyai tugas dari biasalah guru penggerak untuk wawancara beberapa kepala sekolah, kemudian nanti menganalisa ya Pak pendapat beliau tentang dilema etika. Dilema etika. Udah pasti saya nggak usah pakai prolog kayak yang lalu-lalu, tapi pasti langsung saya pertanyaan aja ya, karena udah Mudah-mudahan bisa jawab ya. pasti bisa, soalnya penyangkut keseharian gitu ya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana Pak Marta menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama Bapak anggap tuh mengandung nilai kebajikan. Oh, iya. Kalau ada dua kepentingan yang sama, saya ambil kepentingan umum. Sifatnya Sekolah. universal, Ya, oke. sekolah. Terus, Jadi saya nggak apa namanya argumentasi kemudian kepentingan yang disampaikan oleh dua pihak yang punya kepentingan itu, mana yang bisa diambil kesimpulan untuk dia memihak kepada sekolah. oke. Selain Sekolah. oke. Secara garis besar, satu bersifat universal, dua kepentingan sekolah di atas segalanya. Di atas segalanya. Sekalipun saya punya kepentingan pribadi, sekalipun saya punya keputusan mutlak, saya nggak seperti itu. Semua pertimbangan saya minta, masukan. Nah, baru nanti kita sama-sama memecahkan mana kepentingan sekolah yang utama. Oke. Jadi semua keputusan itu tidak muaranya ke iya, kepentingan sekolah. Tidak ada. Saya juga mencoba untuk masing-masing mereka tidak egoisme untuk kepentingan sendiri. Saya semua rangkum untuk kepentingan sekolah, sehingga mereka berpikir sekolah. Oke, siap. Itu. Nah, langkahnya gimana Pak? Langkah atau prosedur pada saat Bapak tadi kan sudah mengutarakan tuh yang Bapak utamakan kan, seperti yang Bapak jelaskan kepentingan sekolah bersifat universal gitu. Nah, Pak Marta biasanya gimana prosedur? Kalau saya bertemu sama stakeholder yang terlibat dalam kepentingan itu. Dan dari situ alhamdulillah biasanya cuma cukup sekali diskusi saja, walaupun lama berjam-jam itu selesai. Nah itu apa Pak yang paling efektif itu caranya? Ini sekaligus langsung ke pertanyaan saya sebagai pendengar, saya sebagai pendengar saja, dan dia semua mengungkapkan kepentingan tersebut, mengargumentasikan alasan-alasan, menggali semua informasi itu. Kalau sudah saya dapat, biasanya kan begini, kenapa saya ambil seperti itu? Karena gini, saya punya strategi. Strategi itu adalah strategi pemimpin yang bagus adalah bagaimana kita mempunyai senjata dari kekuatan mereka atau kelemahan mereka. Aset dan kekurangannya, kelemahannya, kekurangannya. Bukan, justru gini, strategi perang yang saya pernah baca di Yin Yang kalau nggak salah itu filosof Cina. Jadi Anda menghadapi seorang musuh, tahu dulu kekuatan dan kelemahannya, dan kita menggunakan kekuatan kelemahan itu untuk menyerang mereka. Gitu. Jadi kita bukan kekuatan kita, justru keputusan atau solusi. Dan solusi itu saya lemparkan lagi dan kembali diskusikan lagi. Kemudian balik lagi ke saya selalu memberikan solusi-solusi dari permasalahan mereka. Jadi solusi itu bisa nggak satu. Solusi saya keluarkan, kemudian diskusi lagi, solusi kedua, jadi bisa berapa solusi baru dapat solusi yang utama. Tapi dengan orang-orang yang terlibat tadi. Ya itu tadi. Jadi seharian di sini, waktunya panjang, santai, ya debat juga ada, konten juga ada, tapi tidak terlalu panas. Jadi suasananya rileks dan kekeluargaan. Sehingga keluar dari sini bercanda-bercanda. Jadi teman-teman yang misalkan contoh satu kemarin masalah kasus siswa itu ya. Suasana tegang tuh. Di luar yang karena memang saat itu panas posisi. Di luar itu yang menyaksikan itu, yang mendengar itu diam-diam. Padahal di sini pada ketawa Bu, di sini pada ketawa mereka. Sebelum itu menurut saya sih itu selesai kalau mereka. Tapi kalau nggak selesai baru. Jadi ada tahapan. Dan saya sama pusing gitu. Jadi gini, bapak-bapak sekalian adalah pembantu saya.
Kalau ada masalah udah kulitkan dulu di bawah. Saya tahunya beres. Tapi kalau sampai dia nggak mampu atau merasa kesulitan, baru ya udah keluar, saya kita ngobrol sama-sama, diskusi lagi. Tahap, jadi ada bertahap ya penyelesaian masalahnya ya. Terus waktunya juga kata Pak Marta tadi menyesuaikan dengan kondisi gitu. Iya, kondisi. Kalau dia Pak Marta punya tantangan apa kira-kira kalau pada saat menyelesaikan permasalahan yang terutama nih yang dilema etika lah. Kalau bujukan moral kan mudah ya, selama kita masih punya agama, aturan, takut hukum dan seterusnya, kan bujukan moral tuh masih saya anggap lebih mudah lah ya menyelesaikan daripada ketika kita menghadapi dilema etika. Nah, tantangannya apa tuh Pak Marta waktu menghadapi dilema etika? Tadi apa namanya, teman-teman itu mempunyai egoisme. Iya. Itu terjadi. Nah, itu gimana tuh? Kalau iya. Oh iya, itu tadi selesainya tadi barusan. Tahapannya kalau memang masih wilayahnya kurikulum ya kurikulum dulu. Kalau wilayahnya sarpas dulu. Semua selesaikan dulu. Tapi sebelum mereka ke sana, saya kasih muatan dulu teman-teman. Tapi kan tetap nggak bisa juga, baru ya udah duduk sama-sama bareng. Faktor-faktor yang mempermudah kedewasaan mereka. Saya sih gini, di sini itu hampir 60% itu S2 semua. 60% dulu S2 semua, itu yang jadi kekuatan saya. Dan saya bersyukur dengan itu. Saya ambil positifnya, mereka itu secara keilmuan oke. Jadi mereka nggak perlu lagi kita beri pelatihan lah. Bukan nggak dengar, maksudnya mereka sudah bisa dengan adanya guru penggerak gitu kan, dengan adanya mereka yang gitu. Mereka itu mencari ilmu sendiri. Itu yang saya kasih jauh. Oke, saya dari komunikasi itu saya coba merangkul semua elemen, bahkan saya juga ke Satpam, ke UOB, saya mah ngumpul aja gitu. Kalau saya mah orangnya cair gitu ya, nggak. Oh, saya kepala sekolah nih, saya harus enggak kalau saya. Nah, itu suasana itu yang saya pertahankan, sehingga kalau ada apa-apa, saya berharap ada apa-apa itu nggak usah rame gitu. Ya wes ngobrol aja di sini ya, yang ngobrol begini ambil ngopi ya sambil ini. Saya mah orangnya asik, sehingga sesuatu yang besar kalau framekan dengan kondisi yang kekeluargaan itu semua nggak ada. Lah itu juga apapun yang saya putuskan setelah arahan itu, kemudian arahan itu mungkin berbeda dengan arahan dia, saya selalu koordinasi by WA saja gitu. Kebetulan saya lumayan intens komunikasi dengan Pak KCD, dengan pengawasnya. Kasus kemarin contoh itu saya diskusi sama Pak Ayat, sama Pak Haji Suryadi. SMK itu ya Bapak, Pak Suryadi saya kenal. Ya. Jadi gini, saya nggak mau masalah saya pendam sendiri. Kemudian saya selesaikan sendiri. Kalau di bawah saya selesaikan di bawah. Kalau menyangkut kedinasan saya selesaikan ke atas. Itu pun hanya koordinasi. Biar kalau ada apa-apa saya nggak kesalahan. Saya tuh pingin banget ngobrol panjang berbagi, tapi ini kan kita jam berapa ya? 14 menit. Jadi udah lama banget itu. Cukup nggak? Kalau cukup ya. Satu lagi aja. Satu lagi dari Mayora. Pembelajaran yang menurut Pak Marta dapat nih dari diskusi dengan CGP seperti ini nih Pak. Apa nih Pak? Saya mah senang aja. Kalau saya mah orangnya sebenarnya saya mah asik. Sesuatu yang positif buat saya, buat orang-orang lain, insya Allah akan berimbas pada saya. Jadi saya berusaha untuk menghindari konflik, karena konflik itu malah akan mempertajam hubungan gap. Dan itu saya kan tugas saya adalah bagaimana suasana sekolah ini nyaman. Betul. Saya ini juga harus nyaman, akan ke arah yang banyak. Betul. Jadi semua unsur negatif yang ada di sini saya coba positifkan. Kalau saya ikut negatif, kalah saya. Menangkan, semua ada itu, dan itu sebelumnya tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua ya, setelah saya mengetahui itu semua, saya introspek, bukan introspek, saya mengerefresh diri saya sendiri. Ternyata itu adalah sesuatu yang sering atau pernah saya lakukan. Tapi tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan itu semua konseptual ternyata. Jadi gini, saya sudah praktek duluan, jadi bukan sombong, Mas Sering. Saya merasa saja itu praktek-praktek saya yang saya lakukan.
Cuma saya nggak baru punya tahu teori. Ya benar. Teori. Jadi saya mengalir aja. Jadi gini, makanya gini. Seringlah berbuat baik. Semua keadaan negatif sering berbuat baik. Nanti Allah akan menuntut itu. Betul, setuju sekali. Iya. Ya. Jadi begitu saya dengar nih ibu nih, bikin presentasi kelompok 1, kelompok 2, itu mah bukan sombong, itu mah yang saya lakukan. Cuma konsep teorinya saya nggak bisa membuat redaksi itu. Iya. Jadi memang mengalir, itulah manusiawi seperti itu, manusia baik ya maksudnya. Kalau arah Allah itu memang seperti itu, karena Allah pencipta alam semesta. Jadi kalau orang yang baik itu, nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya udah kita miliki, sudah kita miliki. Namun kita nggak tahu itu teorinya gitu kan. Meskipun ya kayak kemarin saya sempat berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan itu sama aja, mereka itu juga arahnya ke sana gitu. Cuma ketika saya tanya, misalkan di ini Bapak tahu teorinya, enggak, ya dia mengalir aja gitu. Tapi langkah-langkahnya itu langkah-langkah memang kan, walaupun memang nggak urut, tapi ujungnya sama. Iya. Itu yang saya begitu habis itu ya, habis daring itu, saya keluar, saya sambil ngopi, sambil nongkrong dengan istri gitu. Saya mikir itu mah ya seharian saya. Cuma karena konsepnya saya nggak membuat redaksi, saya sebenarnya. Waktunya saya ganggu nih Pak Marta, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan Bapak terus sehat, bisa memimpin sekolah dan lebih luas lagi. Lebih luas lagi mudah-mudahan. Amin. Luas lagi. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang, kemudian juga memuaskan. Ini kayaknya kalau malah kelebihan. Sukses terus buat. Iya. Ya, terima kasih Pak Marta.